Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pengajaran Universitas Nusa Mandiri. Saya Wahid Akbar Basudani akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah pengantar ekonomi pada pertemuan ketiga mengenai keseimbangan pasar dan elastisitas permintaan serta penawaran. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama adalah mengenai keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium adalah apabila jumlah yang ditawarkan oleh para penjual pada satu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Gimana cara untuk menemukan keseimbangan dari penawaran dan permintaan tersebut? Di sini dapat kita gunakan tiga cara. Yang pertama adalah menggunakan angka, kemudian menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan persamaan matematika. Baik, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menggunakan metode pendekatan angka, di mana di sini kita bisa lihat dalam tabel terdapat tingkat harga, jumlah permintaan, jumlah penawaran, serta keterangannya. Kita lihat pada tabel pertama, di sini terdapat tingkat harga 10.000. Ketika tingkat harga 10.000, maka jumlah permintaan adalah 500.000, sedangkan jumlah penawaran adalah 100.000. Di mana di sini kita bisa lihat ya, jumlah permintaan lebih tinggi. Sebagaimana kita ketahui pada hukum permintaan, ketika harga barang rendah, permintaannya akan tinggi. Gitu. Sebaliknya, ketika harga barang rendah, penawarannya juga pasti berkurang gitu ya. Di sini bisa kita lihat lebih besar angka permintaannya, sedangkan penawarannya hanya 100.000. Di sini dapat kita ketahui melalui keterangannya bahwa terjadi kelebihan permintaan karena permintaan lebih banyak dari penawaran. Kemudian ketika harganya naik menjadi 20.000, jumlah permintaannya berkurang sesuai dengan hukum permintaan jadi 400.000. Kemudian jumlah penawarannya sebaliknya malah naik jadi 200.000. Tapi di sini kita masih lihat permintaannya jauh lebih besar daripada penawaran, sehingga dapat dikatakan juga terjadi kelebihan permintaan. Kemudian pada harga 30.000 dapat kita lihat di sini, jumlah permintaannya turun lagi karena harga barangnya kan naik. Jadi 300.000 permintaannya, sementara penawarannya juga naik karena harganya naik, yaitu 300.000. Nah, dari sini kita bisa dapatkan angka equilibriumnya atau titik keseimbangannya, di mana jumlah permintaan dan penawaran adalah sama pada harga tertentu. Kemudian jika harga ini naik lagi menjadi 40.000, maka permintaannya turun lagi jadi 200.000 dan penawarannya naik jadi 400.000. Nah, pada keadaan ini dapat kita lihat bahwa penawarannya lebih tinggi daripada permintaan, sehingga dapat kita sebut kelebihan penawaran. Dan harga barangnya itu naik lagi menjadi 50.000, permintaannya otomatis akan turun lagi menjadi 100.000. Kemudian penawarannya akan naik. Di sini juga bisa kita lihat selisih penawarannya jauh lebih besar lagi, sehingga dapat kita katakan kelebihan penawaran. Itulah metode menggunakan angka. Kemudian kita masuk ke metode menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Bisa kita lihat di sini, di bawah ini di sumbu X, dapat kita lihat adalah jumlah barang atau quantity, di sumbu Y-nya ada harga atau price, di mana kita lihat sesuai dengan kurva permintaan dan penawaran, ketika harga 10.000 di permintaannya adalah tinggi di 500.000. Seterusnya, ketika harga itu naik, permintaannya berkurang sampai dengan di harga 50.000 permintaannya dia akan semakin kecil, yaitu 100.000, sehingga dapat kita gariskan kurva permintaannya. Kemudian di hukum penawaran bagaimana? Sebaliknya, ketika harga barangnya ini 10.000, yang ditawarkan juga kecil, 100.000. Ketika harga barang naik jadi 20.000, yang ditawarkan akan meningkat jadi 200.000 unit barang. Dan seterusnya sampai di harga tertinggi 50.000, sehingga harga di angka penawarannya adalah 500.000. Jadi kalau kita gambarkan kurva penawaran seperti ini, dan di tengah-tengah antara kurva penawaran dan permintaan, ketika terjadi titik temunya, inilah yang disebut dengan titik equilibrium atau keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Begitu dengan metode kurva. Kemudian kita lanjut yang ketiga adalah metode persamaan matematika. Di sini kita bisa lihat bahwa QD merupakan fungsi permintaan, sedangkan QS adalah fungsi penawaran. Kita lihat contoh kasusnya. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat soal
di mana diketahui persamaan permintaan dan penawaran barang, yaitu adalah barang X dalam satu daerah adalah QD sama dengan 11.000 min 2P, dan penawarannya adalah QS sama dengan minus 1.500 di plus 3. Yang ditanyakan berapakah harga keseimbangan barang X. Kemudian dapat kita jawab, kita gunakan persamaan yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya, QD sama dengan QS, yaitu kita masukkan aja QD-nya adalah 11.000 min 2P sama dengan QS minus 1.500 di plus 3. Kita gunakan persamaan matematika, sehingga didapatkan minus 2P di minus 3P sama dengan minus 11.000 di minus 1.500. Jadi dapat kita lihat hasilnya minus 5P sama dengan minus 12.000. Karena sama-sama minus, minusnya dihilangkan, akhirnya jadi 5P sama dengan 12.000, yang mana kita dapat P sama dengan 12.500 dibagi 5. Akhirnya P dapat kita peroleh di angka 2.500. Jadi kita nemu nih harga keseimbangannya adalah di 2.500. Kemudian kita masuk pada saat harganya 2.500, maka berapa sih permintaan dan penawarannya barang tersebut? Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah jumlah permintaannya berapa. Kita masukkan aja persamaan yang tadi mengenai QD-nya. QD-nya permintaannya adalah 11.000 minus 2P. Kita masukkan 11.000 minus 2, P-nya kan sudah kita dapatkan tadi 2.500. Jadi QD 11.000 di minus 5.000, sehingga dapat didapatkan QD-nya adalah 6.000 unit. Kemudian di jumlah penawaran, kita masukkan juga rumus statement dari soalnya, di mana QS adalah minus 1.500 di plus 3. Kita lihat ya, minus 1.500 plus 3P. QS sama dengan minus 1.500 di plus 3 dikalikan P, P-nya 2.500, sehingga kita dapatkan minus 1.500 di plus 7.500, sehingga kita dapatkan QS-nya adalah 6.000 unit. Kemudian kita lanjut mengenai pergerakan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan penawaran dapat dibedakan pergerakannya menjadi dua. Yang pertama adalah pergeseran kurva ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni perubahan harga ataupun perubahan di luar dari harga. Ya, kita garis bawahi perubahan-perubahan ini terjadi dari faktor harga maupun faktor selain harga. Gerakan sepanjang kurva permintaan, yaitu adalah di mana perubahan sepanjang kurva permintaan apabila terjadi perubahan harga barang yang bersangkutan, baik ketika harga naik maupun harga turun. Bisa kita lihat misalnya barang itu ada di harga 20.000, di mana permintaannya adalah 500. Kemudian jika harganya turun, maka permintaan kan bertambah, maka dia akan bergerak nih. Dia bergerak dari sini bergeser ke sebelah kanan, tapi sepanjang kurva permintaan ke angka 750. Begitu sebaliknya, ketika harga itu naik, ini bukan 10.000, tapi misalnya anggaplah 30.000, ini kurvanya dia akan bergerak ke arah kiri, yang mana ke arah kirinya tapi segaris dengan jalur kurva permintaannya, sehingga kita dapatkan bahwa permintaannya hanya 250. Inilah contoh pergerakan sepanjang kurva permintaan. Kemudian yang kedua adalah pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan ini akan bergeser apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh faktor selain harga. Kita garis bawahi oleh faktor selain harga. Jika terjadi perubahan terhadap permintaan yang disebabkan oleh faktor lain selain harga, maka kurvanya akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Faktor-faktor tersebut misalnya adanya kenaikan pendapatan di masyarakat atau adanya perubahan dari selera masyarakat itu sendiri. Bentuk pergeserannya adalah seperti ini. Nah, kita lihat kurva permintaan awalnya ada di sini di D, kemudian ada pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau misalnya ke kanan jadi D aksen, kalau ke kiri jadi D bintang. Ini disebabkan oleh apa? Misalnya pendapatan masyarakat bertambah sehingga permintaannya bertambah nih, walaupun harganya tidak bergeser ya. Harga barang tidak bergeser, tapi pendapatannya bertambah sehingga dia bergeser ke kanan.
Sebaliknya, misalnya harganya nurun atau selera masyarakatnya itu berubah. Jadi permintaan barangnya harus turun gitu ya. Kayak misalnya terjadi misalnya handphone BlackBerry ya. Ketika masyarakat itu tidak minat, makin turun minatnya, apalagi setelah berubah ke Android. Nah, ketika terjadi awal-awal peminatannya turun, sebagian orang sudah mulai pindah ke Android, maka kurva permintaan ini bergeser nih akan barang tersebut gitu ya. Jadi bergeser ke arah kanan, jadi D bintang ini. Kemudian, perubahan oleh faktor-faktor bukan harga, terdapat 4 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah permintaan bertambah, yaitu kurva permintaan bergeser ke kanan, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada juga permintaan berkurang, yaitu permintaan kurvanya akan bergeser ke sebelah kiri. Begitu juga dengan kurva penawaran. Ketika penawaran itu bertambah, maka kurvanya bergeser ke kanan. Ketika penawarannya berkurang, kurvanya bergeser ke kiri. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini sama case-nya dengan kurva permintaan yang tadi sudah kita bahas. Ada pergerakan juga pada kurva penawaran sepanjang garis kurva penawaran yang disebabkan oleh faktor harga. Sebaliknya, ketika faktor-faktornya itu bukan harga, terjadi juga seperti kurva permintaan, yaitu pergeseran ke kanan dan ke kiri. Ketika barangnya ditawarkan naik, maka dia akan bergeser ke kanan. Begitu turun, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Baik, kita masuk kepada elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pengetahuan akan konsep elastisitas ini sangat penting bagi produsen sebagai pedoman atau untuk tindakan yang ia lakukan berkaitan dengan konsumen. Misalnya dia perlu menaikkan harga atau tidak, maka diperlukan elastisitas permintaan. Pada dasarnya ada 3 variabel utama yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Apa aja itu? Yaitu ada yang pertama adalah elastisitas harga permintaan, yang kedua adalah elastisitas silang, yang ketiga adalah elastisitas pendapatan. Mari kita bahas satu persatu. Elastisitas harga permintaan atau yang biasa disebut juga langsung dengan elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga, atau dengan kata lain, satu perbandingan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi jumlah harga barang di pasar. Kemudian, nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan harga barang disebut juga dengan koefisien elastisitas permintaan. Bisa kita lihat di sini, keterangannya ED adalah elastisitas permintaan, berasal dari kata elasticity of demand, ED. Maka kita lihat ED sama dengan adalah perubahan relatif jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan relatif faktor-faktor yang mempengaruhi, atau presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik, kita lanjut. Di sini kita lihat ya, rumusnya juga elastisitas permintaan sama dengan selisih dari kuantiti, jumlah barang yang diminta, dibagi dengan selisih harga dikalikan harga pada awal mula dibagi dengan kuantiti atau jumlah barang pada awal mula, atau bisa kita dapatkan juga dari presentasi selisih dari jumlah barang dibagi dengan presentasi selisih dari harga. Kita ambil contoh, kita bacakan bahwa jika ada barang X turun dari 1 juta per unit menjadi 800.000 per unit, maka permintaan meningkat dari 20 unit menjadi 40 unit. Berapakah elastisitas permintaannya? Di sini bisa kita lihat P0-nya, price pada waktu pertama adalah 1 juta. Kemudian kuantiti nolnya ada di 20 unit. Kemudian di P1 harganya sudah berubah jadi 800.000, sedangkan Q1-nya jumlah barangnya menjadi 40 unit. Penyelesaiannya,
Kita masukkan lagi rumusnya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. ED sama dengan selisih Q dibagi selisih P, dikalikan P0 dibagi Q0. Bisa kita lihat, selisih Q-nya dari 40 ke 20 adalah 20, dibagi dengan selisih price, yaitu 200.000. Dikalikan, P0-nya berapa? 1 juta dibagi dengan 20 unit, Q0. Sama dengan, bisa kita dapatkan angkanya di sini, 20 dibagi 200.000, maka 0,0001 dikalikan dengan 1 juta dibagi 20, yaitu 50.000. Maka elastisitas permintaannya sama dengan 5. Baik, kita masuk ke elastisitas silang. Apa itu elastisitas silang? Elastisitas silang adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan harga terhadap barang lain, gitu ya, kurang lebih. Jadi ada barang lain yang mempengaruhi di elastisitas silang ini. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau ES kita sebutkan dapat kita peroleh dari rumus sebagai berikut. ES sama dengan selisih QX dibagi dengan selisih PY kurung tutup dikalikan dengan PY dibagi QX. Ya, keterangannya bisa kita lihat, QX itu adalah jumlah barang yang diminta, jumlah barang X-nya, QY jumlah barang Y-nya, PX atau price dari barang X, dan Y-nya adalah PY-nya adalah price dari barang Y. Baik, kita lanjut. Kemudian ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan apa sih? Itu elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, gitu ya. Jadi yang mempengaruhi di elastisitas pendapatan itu pendapatan kita, ya. Elastisitas pendapatan dilambangkan dengan EY, elastisitas pendapatan kita rumuskan sebagai berikut. EY sama dengan selisih Q dibagi selisih Y, dikalikan Y dibagi Q, gitu ya. Kita masuk ke jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah inelastis sempurna, di mana elastisitas permintaannya bernilai sama dengan 0. Jadi, pada inelastis sempurna, perubahan harga tidak mempengaruhi permintaan. Dapat kita lihat melalui kurvanya. Di sini, tingkat harga berapapun, jumlah barang yang diminta adalah sama, sehingga menyebabkan kurvanya seperti ini bentuknya. Kita lanjut, kemudian ada elastisitas sempurna, di mana elastisitas permintaan sama dengan tak terhingga. Permintaan bernilai yang tidak terhingga pada harga tertentu, di mana pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Jadi, seperti ini ya, kita lihat pada kurvanya. Ketika di harga tertentu, semua elemen di pasar mampu membeli barang tersebut. Jadi, permintaannya bertambah terus tuh dari yang paling kecil sampai paling besar, tapi harganya sama karena ini terjadi di harga tertentu saja. Kita lanjut pada elastisitas uniter, di mana elastisitas permintaannya bernilai sama dengan 1. Perbandingan jumlah barang yang diminta itu sama dengan perbandingan tingkat harga. Jadi 1:1 ya. Ketika price-nya itu misalnya 10, maka jumlah barang 100 misalnya. Ketika price-nya itu 20, jumlah barang yang diminta turun jadi 90. Tapi itu equal perbandingannya, sehingga membentuk kurva seperti ini. Kita perhatikan. Sebenarnya mirip dengan kurva permintaan, tapi bedanya dia agak sedikit melengkung. Kita lanjut ke inelastis, di mana elastisitas permintaan kurang dari 1. Hal ini terjadi apabila presentasi perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada presentasi perubahan harga. Bisa kita lihat ya, di sini perubahan harganya itu lebih besar perubahan harganya, sementara range permintaannya itu lebih kecil, sehingga membentuk kurva seperti pada gambar. Kemudian kita lanjut ke elastis, di mana keadaannya adalah elastisitas permintaan lebih dari 1.
Hal ini terjadi apabila presentasi perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Nah, ini sebaliknya dari poin yang D tadi. Bisa kita lihat ya, dari inelastis berarti elastis adalah kebalikannya. Ya, di sini di mana harganya yang tidak terlalu besar perubahannya, tapi permintaannya besar sekali, banyak variasi dari permintaan. Maka membentuk kurva seperti ini. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada apa aja faktor-faktor tersebut? Yang pertama adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia atau barang substitusi. Kenapa seperti itu? Semakin sedikit barang itu substitusinya, maka dia semakin tidak elastis atau inelastis. Ya, kita ambil contoh garam ya. Garam itu hampir tidak ada penggantinya. Maka yang terjadi adalah inelastis. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Ini juga mempengaruhi elastisitas. Ketika pendapatan naik, bagaimana sudah kita pelajari tadi ya, kurva permintaan dan permintaannya akan bergeser gitu ya. Kemudian adalah jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis ini tentu akan berbeda ketika misalnya kita ambil sampling permintaan terhadap satu barang A selama 1 bulan, dan kemudian kita ambil sampling juga permintaan akan barang A di beberapa bulan ke depan. Itu otomatis akan berbeda karena timeline-nya berbeda. Baik, kita lanjut ke elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah apabila harga barang tersebut berubah juga. Intinya hampir mirip dengan elastisitas permintaan ya. Kemudian, dapat kita lihat di sini, elastisitas penawaran dapat mengukur responsif penawaran sebagai akibat dari perubahan harga. Yang kedua, rumusnya dapat kita lihat, elastisitas penawaran dilambangkan dengan ES, S-nya ini supply, di mana presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Baik, kita masuk ke rumusnya, di mana elastisitas penawaran sama dengan selisih dari jumlah barang yang ditawarkan, dibagi dengan selisih perubahan harga, dikalikan P, dikalikan dengan Q. Baik, kita masuk ke jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada inelastis sempurna, di mana elastisitas penawarannya sama dengan 0. Para penjual tidak dapat menambahkan penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Dapat kita lihat di kurvanya, ketika harganya berubah setinggi apapun, penawarannya tetap sama, sehingga digambarkan sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke elastisitas sempurna, di mana penawarannya sama dengan tak hingga. Kondisi ini terjadi apabila para penjual bersedia menjual barangnya pada satu harga tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat dari kurva, misalnya ketika terjadi di harga 10.000, maka para penjual itu menawarkan. Kemudian kita lanjut ke elastisitas sempurna, di mana elastisitas penawaran sama dengan tak hingga. Kondisi ini terjadi apabila para penjual bersedia menjual barangnya pada harga tertentu. Misalnya di sini kita lihat dari kurva, ketika di harga tertentu, andai di sini misalnya kita anggaplah 10.000, nah para penjual itu rela menjual barangnya semua, sehingga penawarannya terus bertambah gitu ya, dari 0 sampai angka seterusnya gitu ya. Jadi tergambarlah kurva sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke elastis uniter, di mana elastisitas penawarannya sama dengan 1. Hal ini terjadi apabila jumlah yang dijual berubah-ubah sama dengan presentasi perubahan harganya. Bisa kita lihat dari kurva, ketika harganya naik, penawarannya juga naik. Sebenarnya ini hampir mirip gambarnya dengan kurva penawaran itu sendiri. Ya, bisa kita lihat seperti ini kurvanya. Next adalah inelastis, di mana elastisitas penawaran kurang dari 1. Hal ini terjadi apabila jumlah yang dijual berubah-ubah dengan presentasi yang lebih kecil daripada presentasi perubahan harga. Jadi harga perubahan harganya lebih banyak dibandingkan jumlah penawarannya. Jadi kita lihat kurvanya akan membentuk seperti ini. Next, kemudian ada elastis, di mana elastisitas penawarannya lebih dari 1.
Hal ini terjadi apabila jumlah yang dijual berubah-ubah dengan presentasi yang lebih besar daripada presentasi dari harga. Bisa kita lihat dari kurvanya, jadi perubahan harganya tidak terlalu banyak gitu ya, range perubahan harganya, dibandingkan range perubahan dari penawaran, sehingga membentuk kurva seperti ini. Baik, kita lanjut berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Apa aja? Yang pertama adalah perubahan biaya produksi. Sifat biaya produksi ini tergantung dari jenis produknya. Elastisitas penawaran juga dipengaruhi oleh sifat perubahan dari biaya produksi. Penawaran akan bersifat inelastis apabila kenaikan penawarannya hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Bila penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Apabila biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau lambat, produksi juga pasti ditambah tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktornya tingkat penggunaan kapasitas perusahaan. Apabila kapasitasnya telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi baru harus dilakukan untuk menambah produksi. Dalam keadaan ini, kurva penawaran menjadi inelastis. Kemudian yang kedua adalah kemudahan memperoleh faktor-faktor produksi. Penawaran akan menjadi inelastis apabila faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sulit diperoleh. Kita masuk ke yang kedua, jangka waktu penawaran yang dianalisis. Yang pertama ada jangka waktu yang amat singkat, yang kedua ada jangka pendek, kemudian jangka panjang. Bagaimana penjelasannya? Baik, hampir semua barang yang dimiliki oleh perusahaan memiliki penawaran yang lebih elastis dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Sebab dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul yang terjadi pada jangka pendek. Sebagai contoh kita ambillah perusahaan mobil. Tidak mungkin perusahaan mobil ini dapat membangun pabrik dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, tetapi mungkin terjadi dalam waktu 3 sampai 4 tahun. Dengan demikian, kurva penawaran akan mobil dalam jangka panjang lebih elastis dibandingkan jangka pendek. Baik, sekian materi pada pertemuan 3 pengantar ekonomi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sukses selalu.